Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Burhanuddin, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 di LPTK Universitas 11 Maret. Kali ini saya akan melaksanakan uji kinerja PPG di SMK Wasim Asri Dua Kudus pada tanggal 3 Desember 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Baik, luar biasa. Masih semangat semua? Siap, semangat. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Hari ini ada yang nggak berangkat atau berangkat semua? Berangkat semua. Semua ya. Oke. Sebelum saya lanjut ke materi yang selanjutnya, saya mau sedikit membahas materi yang sebelumnya sudah kita pelajari. Di pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang apa itu routing, kemudian jenis-jenis routing dan cara kerja routing itu sendiri. Masih ingat ya? Kira-kira ada yang masih belum paham untuk materi yang sebelumnya di sini? Saya Pak. Ya silakan Mas Rifki. Pak, saya bertanya, apakah boleh kita menggunakan routing statik pada jaringan yang skalanya besar? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi gini ya, kalau jaringan yang skalanya besar itu pasti kan jumlah hostnya banyak ya, pasti ribuan bahkan ratusan ribu. Nanti pasti akan ada kendala ketika kita melakukan routing secara statik. Di antaranya adalah pada saat kita men-setting IP pada masing-masing device. Jadi kan kita harus manual setting aja, jadi akan membutuhkan waktu yang sangat lama, prosesnya juga sangat rumit. Untuk itu lebih baik pada jaringan yang skalanya besar kita menggunakan routing yang dinamis saja supaya lebih mudah dalam menentukan IP. Seperti itu. Beda kalau kita jaringannya kecil, kita bisa menggunakan routing statik. Gitu ya Mas Rifki, bagaimana, sudah paham? Sudah Pak. Oke, masih. Kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada ya, sudah paham ya? Hari ini kita akan mempelajari yang pertama tentang bagaimana cara merancang konfigurasi routing statik. Yang kedua, bagaimana cara menganalisis permasalahan yang terjadi pada routing statik. Jadi dua ini nanti kita akan bahas hari ini sampai selesai. Itu ya. Oke. Nah, di sini untuk mengawali pembelajaran hari ini, saya punya sebuah contoh permasalahan tentang jaringan. Silakan diperhatikan di depan layar ya, semua ya. Nah, silakan diperhatikan semua di depan layar. Di sini saya punya contoh permasalahan pada jaringan. Coba ini silakan diamati, dianalisa ya. Kira-kira masalahnya apa, penyebabnya apa, dan cara mengatasinya. Oke? Silakan coba dikerjakan. Gimana? Sudah dapat jawabannya? Pak, izin menyampaikan pendapat. Oke, berarti ya silakan. Setelah saya amati dari permasalahan tersebut, terdapat pada sifat yang menggunakan network yang berbeda dengan yang lainnya. Harusnya pada satu jaringan menggunakan network yang sama. Berarti Jadi itu di bit 4 harusnya menggunakan IP 192.168.2.5 dan bisa terhubung dengan isi yang lain. di sini pakai 3 ya, berarti nggak bisa ya, itu sangat. Terima kasih jawabannya luar biasa dari Mbak Tias. Berikan aplaus. Nah, itu tadi permasalahan yang sudah dicoba dikerjakan oleh rekan kalian. Jadi saya ingatkan lagi, ketika kita membangun sebuah jaringan, ya kan, dalam satu network itu setiap device itu harus menggunakan IP network yang sama. Ya, dari
hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menganalisis permasalahan pada routing statik. Ya. Kemarin kita sudah mempelajari ya apa itu routing, jenis-jenis routing, dan bagaimana cara melakukan routing. Sekarang kita coba mempelajari menganalisa permasalahan. Nah, di sini saya punya contoh kasus lagi. Di sini ada satu router dan ada dua kelompok network. Nah, coba diperhatikan ke depan. Ini ya, jadi kelompok satu ini dia menggunakan network 2. Yang kedua menggunakan network 3. Berarti untuk IP PC 1 dan 2 dia harus menggunakan network 2. Contohnya seperti apa? Coba ada yang bisa memberikan contoh IP untuk PC 1. Kira-kira berapa PC 1? 192 168 2 titik 1. Yang PC 2 yang PC 3 192 168 3 titik 1. 192 168 2.254. Oke, kita tuliskan dulu tadi IP ini biar lebih jelas. 3.254. Ini ya. Jadi dan ini nanti untuk IP ether 0 ini akan menjadi gateway untuk PC yang ada di kelompok network pertama. Yang IP ether 1 pada router akan menjadi gateway pada PC yang ada di kelompok network. Paham ya? Oke. Nah, di sini saya punya sebuah permainan atau game. Di sini saya sudah buat sebuah undian. Undian ini nanti isinya adalah contoh-contoh soal permasalahan pada routing atau jaringan. Jadi nanti silahkan kalian masing-masing mengambil undian ini satu persatu secara acak. Paham ya? Nanti jangan dibuka dulu. Silakan nanti duduk dulu, jangan dibuka, nanti dibuka bersama-sama. Nah, nanti silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 15 menit. Kalau ada yang bisa menyelesaikan sebelum waktu 15 menit, akan saya kasih nilai tambahan dan bonus. Bonusnya apa? Bonusnya nanti rahasia. Pokoknya bonusnya nanti spesial. Silakan masing-masing siswa untuk masuk ke depan satu persatu untuk mengambil undian. Jadi anak. Sudah dapat semua undiannya? Sudah. Diperlihatkan dulu. Oke. Nah, sekarang dengan mengucap bismillah silakan buka bersama-sama undiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ya? Oke. Sekarang silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 15 menit. Sesuai janji saya, kalau ada yang bisa mengerjakan sebelum waktu dibuka, akan saya kasih nilai tambah dan sebuah solusi. Oke? Silakan dikerjakan. Gimana? Ada yang sudah selesai? Siapa yang sudah selesai? Saya. Oke, lumayan banyak. Karena ini waktunya belum selesai ya. Silakan bawa ke depan, nanti saya cek satu persatu.
Kalau memang jawabannya benar nanti akan saya kasih bonus. Itu ya. Ayo silakan. Saya satu-satu. Nah, oke betul. Saya kasih bonus. Makasih Pak. Oke betul. Saya kasih satu permen. Nah, yang apa sebenarnya? Barokah, itu ya. Oke betul. Betul. Nah, jadi nggak dapat permen tidak apa-apa ya, tapi tetap dapat tambahan itu. Oke, kasih Pak. Ya tadi sudah ada yang bisa mengerjakan sebelum waktunya habis dan sudah saya kasih bonus semua ya. Siapa aja? Kok cuma permen Pak? Loh, jangan dilihat permennya. Apanya? Tapi dilihat manisnya nanti seperti apa. Meleleh. Dan yang lain yang belum selesai silakan diselesaikan dulu. Tetap nanti dapat tambahan nilai. Nah, selanjutnya saya akan membagi kelompok ya seperti biasa ya. Atau kita pakai kelompok yang sudah pernah kita buat. Itu aja ya. Masih ingat toh kelompoknya yang kemarin? Masih. Oke, silakan posisi bukunya di zona masing-masing kelompok jadi satu. Silakan. Sudah duduk di kelompoknya masing-masing ya, sudah ya? Nah, di sini saya punya. Nah, ini selanjutnya saya mau bagikan dulu untuk LKPD yang tugas untuk kalian. Nanti silakan dikerjakan. Silakan masing-masing ketua kelompok untuk masuk ke depan. Atau perwakilan nggak apa-apa. Ayo. Sudah dapat semua? Saya jelaskan dulu. Ya. Coba di halaman pertama seperti biasa silakan tuliskan nama kelompok 4. Ini nanti beda sendiri. Yang nomor 4 ini nanti setelah kalian analisa nanti langsung dipraktekkan atau disimulasikan di aplikasi Siswa pakai. Ya. Nah, untuk yang 1 sampai 3 nanti dikerjakan ada dua tugas. Dikerjakan secara kelompok dan secara individu. Jadi semua siswa mengerjakan semua. Paham ya? Saya kasih waktu untuk kalian untuk mempelajari LKPD ini. Silakan cari informasi tentang bagaimana cara menyesuaikan soal di sini. Boleh dari modul yang sudah saya sediakan, tadi sudah saya share toh? Dan video-video yang sudah saya share. Silakan dipelajari. Saya kasih waktu nanti setelah itu dikerjakan bersama-sama. Itu ya. Kalau ada yang masih belum paham silakan ditanyakan. Itu ya. Oke, silakan dipelajari dulu LKPD. Pak izin bertanya. Ya, Pak, gimana? Untuk soal nomor 1 ini, apakah hanya membuat topologinya atau sama IP-nya? Oh, nomor 1 itu nggak usah ID. Juga cukup membuat desain topologi. Iya. Ini sih Pak. Ada lagi yang tanyakan?
Gimana? Apakah sudah selesai untuk soal yang nomor 1 sampai 3? Sudah. Silakan untuk yang nomor 4, karena itu nanti ada prakteknya, langsung dibuka aplikasi siswanya, silakan langsung dikerjakan. Kalau ada yang masih belum jelas, coba lihat lagi video sudah saya share tadi, video tutorialnya. Kalau masih belum jelas lagi, silakan tanya. Nanti akan saya coba kasih arahan. Gitu ya, silakan kerjakan. Pak mau tanya. Ini berarti di yang langsung apa di sini? Ini kan ada masalah di sini. Masalah visi 3 tidak bisa terhubung ke visi 2. Jadi ini harus diselesaikan dulu, baru nanti diterapkan di siswa. Betul ya? Itu ya. Pak mau tanya. Ya. Ini kalau ditambahin rutan lagi kok nggak bisa disambungkan ke rutan yang ini? Coba dicek di router itu ada berapa ethernet. Tanya gimana? Coba diarahkan itu di mesok dulu. SD. Coba pusatnya diarahkan ke router. Nah, itu ada berapa ether? Dua loh. Sedangkan yang satu sudah ke switch, yang satu lagi sudah ke router yang segede. Jadi nggak ada colokan LAN lagi. Jadi harus diganti dengan router yang punya ethernet. Itu ya. Sudah jelas? Oke. Pak izin bertanya. Ya, Mbak Cid. Gimana? Ini apakah harus seperti yang ada di sini atau berbeda? Kalau gini ya, untuk IP yang digunakan yang bos itu boleh bebas. Penting networknya sesuai dengan jaringan masing-masing. Jadi yang belakang boleh bebas, boleh 2, 3, boleh 5. Penting nanti permasalahan yang di sini bisa terselesaikan. Itu ya. Gimana? Tadi sudah selesai untuk pekerjaannya di aplikasi Supermarket Advisor? Nah, oke, silakan sekarang saya kasih kesempatan dari masing-masing kelompok untuk maju ke depan presentasikan hasil pekerjaan. Oke, silakan kelompok mana dulu yang mau maju? Kita Pak. Dari kelompok mana ini? Wanita Wacana. Apa itu wacana? Wanita cantik mempesona. Silakan maju ke depan, nanti bisa diperlihatkan di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok Wacana. Wanita cantik mempesona. Kami akan mempresentasikan tugas routing static di Cisco Packet Tracer. Silakan teman-teman simak dengan baik. Nah, di sini ada 2 router. Setiap router memiliki 3 PC. Pada router 1 memiliki 3 PC dengan network 192.168.4.0. Kemudian pada router 2 memiliki 3 PC dengan network 192.168.5.0. Lalu, 2 router tersebut saling terhubung menggunakan network 192.168.2.0.
Selanjutnya, agar PC di router 1 bisa terhubung ke PC yang ada di router 2, maka kita lakukan routing statik pada dua router tersebut. Jadi permasalahan yang ada, PC 1 yang ada di router 1 tidak bisa terhubung ke PC yang ada di router 2. Setelah kami amati dan kami analisa, ternyata permasalahannya terletak di PC 1 yang di router 1 menggunakan network yang berbeda dengan PC lain, sehingga PC 1 tidak bisa terhubung ke router 2. Seharusnya PC 1 menggunakan network 192.168.4.0 agar bisa terhubung. Demikian presentasi dari kelompok kami. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kak, izin bertanya. Yes, silakan. Jika kita ingin menambah PC di router 1, apakah kita harus melakukan routing lagi? Terima kasih Kak Shirley, saya akan coba menjawabnya. Kalau kita ingin menambahkan PC di router 1, kita tidak perlu routing lagi. Cukup dengan menambahkan IP pada PC yang kita tambahkan dengan network yang sama yang ada di router 1, yaitu 192.168.4.0. Gimana Kak Shirley, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah Kak, terima kasih. Sama-sama. Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang routing statik di Cisco paket tracer. Di sini terdapat dua jaringan. Jaringan pertama terdapat 3 PC dengan network 192.168.4.0. Kemudian jaringan yang kedua terdapat 3 PC dengan network 192.168.0. Untuk menghubungkan kedua jaringan tersebut, kita melakukan cara routing dengan cara statik. Kemudian untuk permasalahannya yang ada akan dijelaskan oleh Kak Haidar. Setelah kita amati dan analisa, permasalahan yang ditemukan adalah PC yang ada di router 1 tidak bisa mengirim file ke PC yang ada di router 2. Penyebabnya terletak di Ether 1 router 1 yang menggunakan network berbeda dengan Ether 1 di router 2. Seharusnya Ether 1 di router 1 menggunakan network 192.168.2.0. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang bertanya? Kak, izin bertanya. Ya, silakan. Jika salah satu router ada yang mati atau rusak, apakah setiap PC masih bisa terhubung? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Jika salah satu router ada yang rusak atau mati, maka jaringan juga akan mengganggu yang lainnya. Sebagai contoh, PC 1 tidak dapat terhubung di PC 2 di router kedua. Bagaimana Kak Rizka, sudah terjawab? Ya Kak, terima kasih. Sama-sama. Gimana teman-teman, apakah ada yang ditanyakan lagi? Saya Kak. Silahkan. Apakah boleh pada router 1 dan 2 menggunakan IP dengan kelas yang berbeda? Semisal kita menggunakan kelas B. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Jawabannya adalah boleh Kak. Yang penting pada proses routing kita tidak salah memasukkan IP, terutama pada saat mengisi IP root. Jadi kesimpulannya boleh menggunakan kelas IP yang berbeda-beda. Yang penting proses routingnya dilakukan dengan benar. Gimana Kak Dian, sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Sama-sama. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih
atas perhatiannya. Hari Senin ke Kota Tua. Naik kuda membawa pepaya. Terima kasih hadirin semua Sudah berkenan mendengar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi hasil dari diskusi kelompok yang sudah kalian lakukan. Hari ini tadi kita membahas bagaimana cara menganalisis permasalahan pada saat melakukan routing statik ya. Ya. Tadi sudah ada kelompok yang maju dan sudah dibahas bersama-sama. Silakan nanti setiap kelompok membuat laporan ya tentang praktik yang dijalankan, mulai dari hasil dari pengerjaan soal tadi, kemudian praktek, silakan disertakan semua di laporan, baik gambar ataupun yang lain silakan disertakan di laporan. Paham ya? Dan untuk itu saya ingatkan lagi setelah praktikum untuk selalu terbiasa tertib, untuk selalu menjaga kebersihan dan kerapian yang awalnya bersih kembali bersih, tapi menjadi kembali rapi, gitu ya. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa mencerahkan kalian ya tentang materi routing statik. Jadi sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.